Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Raidi Kalifani dengan nomor NIM G00230064 dari kelompok UB8 atau 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem vena porta hepatis, otot lingua, dan inervasinya. Next slide. Hepar memiliki sistem vena masuk dan keluar. Vena porta hepatis merupakan vaskularisasi fungsional. Nah, vena porta hepatis ini mengumpulkan darah kayak nutrisi dari organ-organ abdomen yang tidak berpasangan, kayak gaster, usus, pankreas, limfa, atau spleen, dan mengalirkannya bersama dengan darah arterial dari arteri hepatika communis ke dalam sinusoid bulus hepaticus. Nah, vena porta ini mengalirkan darah dari sebagian traktus gastrointestinal, mulai dari sepertiga bagian bawah esophagus sampai bagian atas kanalis analis. Nih untuk vena porta hepatis itu di sini. Nah, pada orang normal, aliran darah vena porta ini dapat seluruhnya dialirkan melalui uh, vena porta hepatica. Sedangkan pasien-pasien yang punya kondisi peningkatan tekanan vena porta hepatis, aliran darah menuju vena porta hepatis tentu aja dia terhambat. Jadi aliran darah menuju vena terhambat, daerah vena porta tersebut bakal dialihkan menuju saluran kolateral yang akan bermuara ke dalam sirkulasi sistemik pada titik-titik tertentu. Nah, ini bakal jadi penjelasan untuk slide berikutnya. Nah, vena porta hepaticus ini terbentuk dari 3 vena utama. Di belakang kaput pankreatis, vena mesenterica superior bersatu dengan vena splenica buat ngebentuk vena porta hepatis. Jadi pada sebagian besar kasus 70% gitu, vena mesenterica inferior ini bermuara ke dalam vena splenica. Jadi sisanya 30% itu vena mesenterica inferior ini bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Next, ini tadi penjelasannya udah ya di apa itu anastomosis portosistemik. Kita coba lihat lagi. Jadi pokoknya peningkatan tekanan darah ya. Jadi anastomosis portosistemik ini itu hubungan abnormal antara sistem porta, khususnya vena porta hepatis, dan sistem vena sistemik tanpa ngelewatin kapiler hati. Jadi dalam keadaan normal, darah yang berasal dari organ-organ pencernaan ini mengalir melalui vena porta menuju hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Tapi dalam kondisi tertentu, tekanan dalam sistem porta ini dapat meningkat. Jadi dia bikin pembuluh darah tambahan gitu. Namanya anastomosis bercabang. Jadi terbentuk antara vena porta dan vena sistemik. Jadi di mana aja daerahnya, ada di gastro esophageal. Jadi vena yang terlibat itu vena gastrica sinistra itu yang portalnya, terus sistemik vena azygos itu apa vena sistemiknya. Jadi biasanya itu berada di bawah esofagus dan atas ngambung. Mana vena azygosnya? Nah, sini. Sorry ya kurang jelas di fotonya buru-buru. Nah, buat yang anastomosis di daerah anorektal ini vena yang terlibat itu, aduh, sorry. Jadi vena yang terlibat itu vena gastrica sinistra itu sebagai portal, terus salah, vena rectalis superior itu sebagai portal, terus vena rectalis uh, medial dan vena rectalis inferior itu masuk dalam sistemiknya. Nih udah saya bulet-buletin ini yang mana aja.
Terus terus yang ketiga itu ada anastomosis di dinding abdomen sekitar umbilikus. Jadi vena yang terlibat itu vena paraumbilicalis. Nih, yang dibuat-buat itu dia itu portalnya, terus vena superficial dinding abdomen itu sistemiknya. Jadi biasanya tempat anatominya tuh di sekitar dinding abdomen, khususnya di sekitar umbilikus. Jadi contoh kondisinya itu peningkatan tekanan dalam sistem vena porta. Ya akibat sirosis hati itu dapat menyebabkan anastomosis ini. Nah untuk korelasi klinisnya ini, jadi manifestasi klinis varises esofagus yang pecah. Jadi selain muntah darah itu dia bisa menyebabkan klinis apalagi. Jadi yang pertama itu melena. Melena itu apa? Jadi melena itu atau tinja yang nampak gelap karena adanya darah yang dicerna dalam saluran pencernaan bagian atas. Ini itu darah-darah, jadi ini pecahnya varises esofagus. Terus tentu aja tekanan darah rendah, detak jantung bisa cepat, itu takikardia. Ini respon tubuh terhadap uh, penurunan volume darah yang dengan cepat. Terus bisa pusing, bisa pusing atau pingsan. Terus ya tentu aja nyeri abdomen bagian atas, pendarahannya tentu bikin rasa nyeri dong. Terus ada distensi abdomen. Jadi akumulasi cairan dalam perut ini kan bikin asites tuh. Jadi komplikasi dari sirosis hati juga. Terus kelelahan dan kelemahan, tentu aja hilang darah. Terus uh, produksi urin bisa menurun itu, atau disebut oliguria ini di kasus yang parah ya. Ini soalnya darahnya bisa ke ginjal gitu kan, bikin penurunan produksi urin. Nah next itu musculus lingua dan inervasinya. Yang pertama itu ada musculus lingua extrinsic. Musculus lingua extrinsic itu ada apa aja ya? Yang pertama itu ada genial, salah sebutin ini, harusnya ini genioglossus. Nah genioglossus ini buat apa? Itu buat bantu lidah gerak ke depan dan ke bawah. Terus dia berperan dalam menelan. Terus yang kedua itu styloglossus, jadi dia bantu ngangkat dan memperpanjang bagian belakang lidah. Terus ada euglossus di sini, dia bantu nyempitin dan menurunkan bagian tengah bawah lidah, bagian tengah lidah ke tengah bawah. Terus ada musculus palatoglossus, dia ngebantu menarik bagian belakang lidah ke atas dan ke belakang. Terus dia berperan dalam menelan dan berbicara. Next ada intrinsik, ini ada longitudinalis musculus longitudinalis superior sama longitudinalis inferior. Ini fungsinya sama, itu bantu lidah bergerak ke depan dan belakang. Terus ada musculus transversus lingua, itu membantu lidah menyempit dan memperluas, membentuk berbagai bentuk yang diperlukan untuk bicara menelan. Terus ada musculus verticalis, itu bantu dalam penangkatan dan penurunan bagian tengah lidah. Yang terakhir ini inervasi ini. Aduh, yang terakhir inervasi ini ada motorik sebagai general sensory aberrant. Ini diinervasi oleh nervus 9, nervus 12, yaitu hipoglossus yang menginervasi semua muskulus lingua kecuali musculus palatoglossus, ramus pharyngalis, itu nervus vagus. Terus buat sensorik ini
Sensor umum itu oleh nervus lingualis sama nervus lima trigeminalis multifibularis pada bagian 2/3 anterior itu sebagai general sensory afferent, dan nervus 9 glossopharyngeal pada 1/3 posterior itu sebagai general sensory afferent. Terus ada sensorik spesial gustatorik itu sebagai special visceral afferent itu oleh chorda tympani nervus 12 nervus 7 facialis pada 2/3 anterior, dan nervus 9 glossopharyngeal pada 1/3 posterior. Sedangkan sensorik umum dan spesial gustatorik ini pada daerah dekat epiglotis dinervasi oleh ramus internus nervus laryngeus superior, nervus 10 vagus. Dengan demikian, nervi cranialis yang berhubungan dengan sensorik umum adalah nervus 5 trigeminal mandibularis, nervus 9 glossopharyngeal, dan nervus 10 vagus. Sedangkan sensorik pengucap atau gustatorik adalah nervus 7 facialis, nervus 9 glossopharyngeal, dan nervus 10 vagus. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.